Bismillahirrahmanirrahim.
kepada masyarakat. Nah, dia bisa berupa gambar, apalagi tulisan, terus warna, suara dan gerak. Nah, kemudian kita beralih ke slogan. Apa yang kalian ketahui tentang slogan? Kalau mendengar kata slogan, kira-kira apa yang terlintas di pikiran tak? Slogan. Pendek. Kata pendek. Apanya yang pendek? Kalimatnya. Ya. Jadi di satu kalimat sambil apa itu slogan? Katanya ada kalimat, ada pendek. Jadi di satu kalimat bagaimana kalau definisinya? Slogan adalah kalimat pendek yang mudah diingat. Nah, jadi slogan kalimat pendek yang mudah diingat. Kemudian poster. Apa itu poster? Poster hampir sama dengan iklan. Ada juga gambarnya poster. Ya, plakat yang dipasang di tempat umum. Dia bisa berupa apa? Gambar dan tulisan atau teks. Kemudian itu tadi pengertian dari iklan, slogan dan poster. Bagaimana cara menulis teks iklan, slogan dan poster? Apakah ada tahapan-tahapannya atau langsung ditulis saja? Ya, ada tahapan-tahapannya ya dalam menulis poster. Sebentar kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang menulis poster, iklan dan slogan. Kemudian, bisakah kalian membuat teks iklan, slogan dan poster? Bisa. Nah, sebentar kita lihat apakah memang bisa atau cuma bilang bisa saja, ya? Ya. Kemudian untuk masuk di materi kita akan menonton dulu video ya. Kita akan menampilkan beberapa video. Ini cerita teks iklan, slogan dan poster ya. Ini sudah tadi buka ya, iklan, slogan dan poster. Sudah ditonton? Nah, ini videonya. Kita akan menonton contoh video iklan, slogan dan poster. Saya akan menampilkannya. Didengarkan dan diamati secara bersama. Siapa tahu sebentar ada pertanyaan yang akan muncul ketika jahit pembelajarannya. Siapa tahu saya ada lagi apa Pak? Namanya dijelaskan. Kita membahas anak dari bahasa Indonesia bab 2, yaitu tentang membuat iklan, slogan, dan poster. Maka ini sudah mereka ya. Kita mulai dengan iklan. Iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan berupa informasi tentang sebuah produk atau tindakan. Jenis iklan kedua, ada iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Sedangkan iklan non komersial bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau menghidupkan masyarakat tentang sebuah tindakan. Dalam sebuah iklan komersial, biasanya terdapat informasi sebagai berikut. Ada produk yang tidak dikenalkan, penjelasan tentang produk, keunggulan produk, cara mendapatkan produk, dan juga terkadang sebuah iklan memuat harga dan testimoni. Tujuannya apa nih informasi-informasi tersebut? Alasannya agar konsumen mengetahui pihak yang bertanggung jawab membuat produk, agar konsumen membeli produk yang disukai, agar konsumen tertarik untuk menggunakan produk tersebut, serta agar iklan produk tersebut tepat sasaran. Nah, iklan yang efektif itu adalah tentu saja iklan yang berhasil menarik perhatian. Jadi, seperti apa sih iklan yang efektif itu? Iklan yang efektif itu dari tampilan iklan
kita masuk ke iklan non komersial ya. Ada beberapa contoh iklan non komersial seperti iklan layanan masyarakat dan iklan pemberitahuan. Iklan layanan masyarakat menurut Newsweek tahun 2013 merupakan iklan yang bersifat non-profit atau tidak mencari keuntungan. Contohnya nih. Selanjutnya iklan pemberitahuan adalah iklan yang lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu halayak mengenai suatu hal, baik itu berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Tahulah arti dari halayak? Halayak itu artinya orang banyak ya. Nah, dalam contoh iklan pemberitahuan. Selanjutnya, slogan. Slogan menurut KBBI itu memiliki dua arti. Arti pertama, perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengikrarkan sesuatu, seperti Solo berseri, bersih, sehat, indah, dan damai. Arti yang kedua, pemberitahuan yang disampaikan melalui kalimat pendek dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh slogan ini, seperti orang bijak taat pajak, atau kerja keras adalah energi kita, ataupun menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, kadang slogan ini juga dalam iklan loh, seperti bawah ini, bus batas, cepat, dan selamat. Dia jelas ya, ada slogannya yang cepat dan selamat, tapi tujuannya untuk menekankan bahwa bus ini cepat. Selain cepat, masih aman menggunakan busnya. Selanjutnya, poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Ciri utama dari poster mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga berbagai desain poster dibuat berwarna-warni, lengkap dengan warna kontras sehingga menarik perhatian. Poster sendiri memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, cara membuat iklan. Langkah-langkah dalam membuat iklan yaitu: pertama, kenali keunggulan produk yang akan diiklankan. Kemudian, tentukan konsumen produk kita. Selanjutnya, tentukan unsur-unsur yang ada dalam iklan kita. Unsur-unsurnya yaitu tulisan, gambar, suara, dan gerak. Kemudian yang terakhir, tentukan pesan yang hendak kalian tampilkan pada iklan. Selanjutnya, kita masuk ke materi kalimat imperatif dan persuasif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan perbuatan. Sedangkan kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk secara halus supaya orang yang dibujuk jadi yakin. Nah, ciri-ciri kalimat imperatif yaitu subjek tokoh atau pelaku dijelaskan. Menggunakan kalimat penegas, permintaan, ajakan, harapan, larangan, dan kalimat halus. Diakhiri dengan tanda seru atau tanda tanya. Jika diucapkan, kalimat imperatif menggunakan intonasi tinggi. Contoh kalimat imperatif, pakailah masker, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, berikutnya ciri-ciri kalimat persuasif. Mempengaruhi pembaca, pendengar, dan penonton. Menggunakan pilihan kata yang menarik dan menyentuh hati. Menggunakan bahasa yang santun, singkat, padat, dan jelas. Kita menggunakan kata-kata ajakan, larangan, dan peringatan yang halus seperti ayo,
tutup botolnya pun disinari ultraviolet. Kemudian ditutup rapat supaya sigaret tahan lama. Sama kayak kerupuk, kalau nutup kalengnya rapat, pasti tahan lama. Jadi, teh botol sosro itu steril dan higienis. Segarnya tahan lama. Walau nggak pakai pengawet. Teh botol Sosro asli segarnya. Sosro ahlinya teh. Udah? Udah dibalikin atau udah diet? Udah. Nah, saya ajukan pertanyaan dulu. Setelah kalian melihat iklan di atas, apa yang kalian rasakan? Ada rasa haus dan segar.
tentang produk apa, misalnya produk sampo, minuman kah, atau makanan, rumput, terserah dari kalian, bebas temanya, yang jelas dia termasuk iklan, dia termasuk poster, mau poster lingkungan. Kenapa? Nah silakan, nanti ketik dulu bilang poster apa, iklan apa yang mau dibuat, poster apa yang mau dibuat. Nah silakan didapat kalau menentukan bikin tema. Kapan, Ki?
Warnai gambar tadi yang lupa. Udah nih. Dikasih besar-besar ya gambar tadi supaya sebentar kali teman kelompok lain. Oh, apa tulisannya ada besar-besar itu tulisannya. Ada
Bisa tulisannya dia. Udah sampai ada di sini yang minus matanya. Yang tidak nanti kalau tulisan kecil. Ya sebentar kalau selesai itu ada kita teman yang lain membantu mewarnai. Selanjutnya kita lagi buat poster selanjutnya. Oke, kita gambar yang serius. Poster. Tidak apa-apa slogannya ditulis biasa juga, nggak apa-apa ditulis malam juga tidak apa-apa. Poster tadi ada yang bisa gambarnya poster. Tentang apa poster tadi? Tentang apa poster tadi? Belajar. Ya? Semangat belajar. Orang belajar, orang semangat belajar. Berarti gambarnya ada visual, buku. Kita apa poster tadi? Temanya? Berarti ada gambar apa aja tuh kalau kasihan? Sampah. Cinta Tuhan. Ini posternya tentang pendidikan bisa di kira-kira baca gitu teman sekilas bisa Pak? Teman yang lain atau teman kelompok satu? Ya. Atau sebentar mungkin lagi jelas nggak baca di atas di sini deh, orang yang mewakili.
Mana dulu? Ini nomor 1. Ya, silakan berdiri. Berdiri. Kalau nomor 1 pertanyaan saya berjawab jangan. Kalau kita terima diterima. Kalau masih disangka silakan disangka. Dengan apa tujuan dari poster tersebut? Jawabannya adalah poster ini mengajar masyarakat untuk peduli dan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan demi kesehatan bersama. Ya, gimana kalau nomor 1? Siapa yang mau tanya dari nomor 1? Tidak, bagaimana ya? Ya? Yang sudah diterima. Terus pertanyaan dari kelompok 3. Silakan dijawab. Yang lain lagi yang menjawab ya. Langsung bagi jawab. Begini. Ya, bisa Pak. Yang lain jawab nih. Cepat. Begini. Tidak ada kelompok 3. Siapa yang tadi bertanya? Ya, Pak. Saya di Nailah. Silakan ya baik-baik. Atau kebetulan dari silakan. Ini mempunyai rasa yang unik yaitu rasa mie goreng. Saya bagaimana menjelaskan? Itu. Terus ada yang pertanyaan? Ada nih? Ya, kelompok 1 lagi naik. Presentasikan perwakilan dari kelompok 1. Silakan pergi dulu. Siapa? Nah, silakan. Oke. Iklan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyaksikan hasil kerja kami, yaitu iklan. Masih jelas ya, bisa sudah selesai. Ya, iklan. Iklan apa itu? Iklan sampo. Lihat nih yang lain. Lihat tuh. Ibu, Sampo bisa membantu melembabkan dan menenangkan kulit. Lanjut. Poster tentang pendidikan. Lihat nih yang lain. Gambarnya. Gambar-gambar apa saja di situ yang digambarkan. Diperhatikan baik-baik. Bisa? Apa kalimatnya di poster? Semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Lanjut. Slogan. Slogan. Apa slogan Pak? Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia. Ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan untuk kelompok 1 silakan. Ayo. Di mana Pak? Di
Masih ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, yang nomor kedua siapa? Ya, kalau kedua silakan. Jangan kalau nomor satu deh. Ya, berdiri kita lagi bertanya. Ya. Apa tujuan dari slogan? Apa tujuan dari slogan Pak? Kelompok 3. Dari kelompok 3. Saya. Ya, Pak. Silakan berdiri. Apa pertanyaannya? Apakah kalian sudah merasa yakin bahwa ikan yang kalian sebutkan sudah cukup menarik? Ya, silakan dijawab kelompok 1. Silakan berdiri menjawab pertanyaan dari kelompok berapa dulu mau dijawab? 3, 2. Kelompok 3. Ya. Ya, kan jelas sudah di situ ya. Tujuan. Ini mikir. Tujuan tak slogan tak apa tujuan ini? Jadi saya jawab ya Peter ya supaya bisa datang kata-kata kalau memang tidak ada tadi jawaban tak. Pertanyaan kita kalau berdua kita ada juga jawaban yang pertanyaannya. Pertanyaan kalau ketiga apa lagi pertanyaan berbeda? Ya, yakin lagi beda itu kalau di kelas itu menarik. Ya jawabnya. Ya, tadi berdiri Peter ya, yang mau menjawab jawab. Ya. Cepat ya. Tiga kali baik-baik jawabannya ya. Menarik itu tidak iklannya. Atau kelompok lain ada yang bisa bantu kita? Menjawab nih. Ada yang jawabnya? Nanti siapa? Menjawab nih. Memang kita ulang berpikir. Cepat dia. Kelompok 1 cepat.
kali. Ya, ayo semua minum Yakult setiap hari. Terus posternya Sudah minum Yakult hari ini? Sudah. ya. Minum susu fermentasi. Yakult mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri baik. Ya, langsung di posternya saja. Poster apa? Ayo membaca. Poster pendidikan. Ayo membaca. Buku adalah sumber ilmu. Ya, slogan. Slogan. Hidup sederhana Perwakilan dari tapi bahagia. kelompok saja kelompok yang bertanya ya. Silakan kelompok mana yang bertanya. Atau ada kelompok lain bisa orang bertanya. Kelompok kedua, silakan. Inilah ini pertanyaannya dari kelompok dua. Apa manfaat dari minum Yakult? Apa manfaat dari minum Yakult? Langsung bagi jawab ya. Ya, silakan dilanjutkan jawabannya. Begini. Manfaat dari minum Yakult adalah dapat menjaga lambung agar tetap menjaga kesehatan lambung. Menjaga kesehatan lambung. Bagaimana kelompok dua? Nah, kelompok satu tidak ada yang pertanyaan? Oke. Sudah tidak ada pertanyaan? Oke, jadi saya akan menyimpulkan materi hari ini ya, yaitu tentang iklan, poster, dan slogan. Iklan, poster, dan slogan itu memiliki persamaan dan perbedaannya. Persamaannya apa? Yaitu untuk mengajak masyarakat. Kalau perbedaannya itu yang tadi, kalau iklan ada gambar, tulisan, warna, suara, dan gerakan. Kalau slogan dia tulisan saja ya, tulisannya singkat. Kalau poster dia gambar dan gambar dan tulisan atau teks yang biasanya ditempelkan di tempat umum. Ada yang bisa mengulangi kesimpulan materi hari ini? Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya silakan berdiri. Ayo, yang tadi baru saya jelaskan masa tidak ada yang tahu sama sekali. Di mana perhatian sa? Mana pendengaran sa? Yang baru saya jelaskan itu yang disampaikan kembali. Persamaan dan perbedaannya apa saja? Kalian masih tidak tahu. Ayo perhatian sampai bisa. Ya, jadi saya baca iklan, poster, slogan itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Oke, itulah materi hari ini ya. Minggu depan kita akan belajar tentang menulis artikel ilmiah. Kalian pelajari di rumah apa itu pengertian artikel ilmiah, apa strukturnya, ciri-cirinya, dan tujuannya ya. Ya, untuk hari ini itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian silakan pulang ke masing-masing. Ya, sampai sini. Ya, sini kamu sih. Sudah